Ya, Anda kembali di Breaking News Berita 1 TV terkait reshuffle Kabinet Kerja Jokowi, dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan ekonom dari LIPI, Bapak Teddy Lesmana. Pak Teddy, kita sudah membahas mengenai Menko Perekonomian, lalu kemudian juga kita tadi sempat juga membahas mengenai masalah-masalah yang akan dihadapi begitu ya. Nah, ini yang terkait Pak Rizal Ramli, ini kan bukan nama baru, beliau sudah malang melintang di dunia perkabinetan di Indonesia. Dari sudut pandang Anda, track record dari Pak Rizal Ramli ini, kebijakan-kebijakan apa yang kemudian waktu itu sempat menjadi terobosan-terobosan dari Pak Rizal Ramli ini? Iya, Pak Rizal Ramli juga ini punya track record yang cukup bagus di era zaman Kabinet Gus Dur. Waktu itu yang saya ingat beliau cukup bagus meningkatkan kinerja. Baik, Pak Teddy, maaf sekali kita akan bergabung dari sana karena proses atau pelantikan sudah akan segera dimulai. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya tentunya, Pak Teddy. Ya, pemirsa, langsung kita bergabung dengan Istana untuk menyaksikan secara langsung pelantikan reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo. Akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Di segala Protestan dan Katolik. Kiranya Tuhan mau saya. Perhadiran dimohon kembali ke tempat semula. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang telah ditentukan dan kepada para penagih pejabat yang telah dilantik dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala, diikuti undangan lainnya. Bagus, sedikit bagus. Bapak.
Ya, baru saja kita menyaksikan secara bersama pelantikan 6 menteri baru dan juga ada satu tadi gubernur definitif dari Banten, Bapak atau Rano Karno begitu ya. Tadi kita akan sambung lagi Pak Teddy mengenai Pak Rizal Ramli. Ini menarik karena ini bukan orang baru di dunia persilatan menteri-menteri begitu ya. Betul, betul. Nah, ini kebijakan-kebijakan apa yang waktu itu mungkin kita ingin melihat track recordnya. Terobosan-terobosan apa yang dilakukan oleh beliau di pemerintahan sebelumnya. Yang mungkin bisa dimanfaatkan ketika beliau menjadi menteri di Kementerian Kemaritiman. Ya, waktu itu Pak Rizal Ramli pernah jadi Menteri Keuangan ya, dan juga Menko Perekonomian di zaman Presiden Gus Dur. Dan beliau waktu itu cukup punya prestasi yang bagus dalam meningkatkan performa BUMN waktu itu. Nah, kaitannya dengan maritim mungkin kepiawaian Pak Rizal ini bisa memboosting juga ya dengan istilahnya apa yang sekarang jadi target pemerintah kita sebagai poros maritim, dan juga kalau kemarin misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah cukup bagus dengan beberapa gebrakan ya untuk mengurangi illegal fishing. Tentu Pak Rizal ini nanti diharapkan bisa membuat platform ya dalam arti bagaimana mengoptimalkan ekonomi kemaritiman ini. Manajemennya begitu. Betul. Ya. Oke, kalau kita lihat untuk masalah pelabuhan segala macam ini di bawah kemaritiman atau bagaimana? Iya, iya. Jadi mungkin itu akan dioptimalkan, mungkin harus dioptimalkan ke depannya begitu. Ya, artinya Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentangnya cukup panjang mulai dari Aceh sampai Papua itu tentu kita harapkan ke depan bagaimana kita mengoptimalkan ya potensi masing-masing daerah dan juga lalu lintas barang dan jasa antar pulau. Ya, tentu ini juga pelabuhan, kemudian juga bagaimana arus ekonomi, pengaturan barang dan segala macamnya, logistik itu juga menjadi suatu hal yang krusial. Meskipun agak mengejutkan ya, beliau dari mantan Menteri Keuangan, Menko, kemudian ke Maritim. Memang Pak Rizal background sebagian besar di ekonomi, kemudian sekarang ada di pos maritim yang mungkin agak terkesan jauh ya dari kompetensi beliau. Tapi tentu kita harapkan dengan kompetensi beliau di bidang ekonomi, kita harapkan bisa menopang visi pemerintah. Kita masyarakat Indonesia berharap, tadi juga ketika mereka dilantik juga ada lagu Bagimu Negeri begitu ya, cukup membuat kita merinding. Buat Anda, key performance indicator ketika kinerja mereka itu kira-kira hanya pertumbuhan ekonomi kah atau apa saja yang menjadi indikator keberhasilan mereka? Tentu tidak hanya pertumbuhan ekonomi ya. Memang ya pertumbuhan ekonomi kita terus terang harus kita boosting karena ini kayak tamparan keras kan? Betul, karena dua trimester ini di bawah 5% ya. Padahal target awal waktu itu pemerintah menargetkan bisa 7%. Nah, tentu tidak hanya pertumbuhan ekonomi ya, karena kita lihat juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak cukup ya untuk mendorong katakanlah bagaimana pembangunan kita itu bisa berkualitas. Tentu pemerataan dari kue pertumbuhan ekonomi ini juga harus mampu diterjemahkan oleh menteri-menteri yang baru itu sehingga misalnya problem-problem seperti kemiskinan, kemudian penciptaan lapangan kerja, supply demand barang itu betul, itu juga harus diperhatikan. Termasuk bagaimana misalnya Indonesia ini kalau kita lihat kan masih banyak bertumpu di sektor informal ya. Jadi ini juga satu problem yang harus dibenahi. Bagaimana kita mampu menciptakan lapangan kerja sehingga sektor formal itu juga bisa semakin besar atau semakin banyak opsi yang bisa. Defisit juga mungkin menjadi concern juga begitu ya Pak? Defisit anggaran ya. Kalau kita lihat untuk rupiah, kira-kira performance mereka ini kan juga terrefleksikan nanti di rupiah dengan segala kegiatan ekonomi di internal di Indonesia. Kira-kira harus di level berapa sih idealnya nanti rupiah? Harusnya gitu yang menjadi patokan untuk kemudian memacu segala sektor di ekonomi ini berjalan. Ya, memang kalau kita lihat dengan nilai yang sekarang ini cukup memprihatinkan ya. Artinya karena kita masih butuh import ya untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur. Terus terang kita ini juga masih. Jadi kita memang membutuhkan mata uang yang nilai tukar yang stabil. Dan kita harapkan sih dengan adanya menteri-menteri yang baru terutama di bidang ekonomi ini mampu menghandle itu sehingga stabilnya di posisi berapa kira-kira Pak? Kalau bisa sih saya harapkan tidak melampaui dari 14.000 ya. Kalau bisa lebih turun ke 13.000 atau bahkan mungkin sampai ke 12.000 juga sudah bagus. Baik Pak Teddy, kita harus jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News segera kembali.